Anda ke Bandung, saya ke Yang Jakarta. saya pelajari itu Al-Quran. Yang orang Islam pelajari bukan Al-Quran. Yang Apa? orang Islam pelajari itu cara membaca huruf Arab. Mereka tidak membaca Al-Quran. Iya, makanya Anda Mereka salah belajar cara membaca huruf Arab. Saya 13 tahun Al-Quran, tapi nama Al-Quran aja nggak tahu. Sudah saya bilang tadi, Al-Quran itu berasal dari bahasa Syria. Salah. Nama Bahasa aslinya Syria bukan bukan Al-Quran, tapi Keryana. Salah. Kemudian orang Islam merubahnya menjadi Al-Quran. Makanya orang Islam kalau ditanya arti Al-Quran, mereka akan menurut Al-Quran artinya bacaan. Menurut si ini, Al-Quran artinya mengumpulkan. Menurut si ini, banyak itu definisi Al-Quran. Orang Islam bingung apa arti Al-Quran. Dengerin, sekarang saya mau ngomong nih, ya kan? Loh, betul tidak? Ada banyak sekali pendapat tentang apa definisi Al-Quran. Nggak ada. Definisi Al-Quran cuma satu. Saya Itu tunjukkan. versi Anda aja. Saya tunjukkan definisi Al-Quran itu berbeda-beda pendapat. Umat muslim ulama itu berbeda paham apa definisi Al-Quran. Nih. Ya. Kita Coba, kasih tunjuk. Nggak usah dibaca. Katanya 13 tahun. Takut. Oh, kamu yang takut. Saya nggak pakai apa-apa. Kamu pakai laptop kan? Ini saya kasih tunjuk. Saya kasih Nggak usah tunjuk pakai. bagaimana nggak usah pakai umat HP. muslim. Nggak usah pakai HP. Nggak usah pakai HP. Coba, katanya 13 tahun. Ini saya kasih referensi. Gimana? Umat muslim itu nggak tahu Al-Quran itu apa. Makanya beda-beda pendapat. Oh, menurut ulama ini arti Al-Quran mengumpulkan. Menurut ulama ini Al-Quran artinya bacaan. Ya, beda-beda. Umat muslim tuh nggak tahu arti Al-Quran. Biar kamu tahu. Nih, saya bacakan. Nggak usah pakai HP. Saya Kalau bacakan. pakai HP anak kita pun bisa. Dengar nih. Nih ya. Nggak usah pakai Ini HP, web. nggak usah pakai Dengar. HP. Dengar. Saya nggak perlu itu. Ini web dari Muslim sendiri. Belajar pakai ulumul web, Quran. nggak Apa definisi nggak usah Al-Quran pakai. secara etimologis dan terminologis nih. Saya bacakan nih. itu Makna-makna berarti Al-Quran tandanya. itu banyak sekali. Beda pendapat mereka. Nih. Kamu belum bisa berarti. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Tandanya kamu masih anak TK Dalam berarti. buku sebentar. Dalam buku Nggak usah pakai, ulumul nggak usah Quran. pakai HP. Nggak usah pakai HP. Kok panik begitu? Kok panik? Bukan panik. Saya tanya kamu, nggak usah pakai HP. Ini saya bacakan referensinya. Anda Saya tidak nggak suka perlu referensi? Saya nggak perlu. Nih, saya bacakan. Ya udah, Anda tidak perlu, penonton yang perlu. Coba Anda diam dulu, biar saya bacakan. Dalam buku Ulumul Quran seperti Al-Burhan fi Ulumul Quran karya Badruddin Al-Zakarshi dan Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai asal usul atau akar kata Al-Quran. Bayangin. Orang Islam teman-teman nggak tahu, orang kitabnya nyolong. Quran itu dari bahasa Syria, dari Keryana. Makanya orang Islam nggak tahu Quran itu apa. Makanya nih, perhatikan ya, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai asal usul atau akar kata dari Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat kata Al-Quran tidak memiliki akar kata. Nggak punya akar kata. Ia merupakan nama khusus yang disematkan untuk menyebut kalam Allah. Namun, sebagian lain memandang kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qara yang artinya mengumpulkan. Makna mengumpulkan ini berdasarkan keyakinan bahwa Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab suci terdahulu. Berbeda dengan Al-Zarkashi maupun Asyuyuti. Abdul Azim Al-Zarqani dalam bukunya Munahil Al-Irfan berpandangan bahwa Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca.
Satu bilang artinya membaca, satu bilang tidak punya arti, satu bilang mengumpulkan. Orang Islam tuh bingung bang, Al-Quran tuh apa? Gimana? Anda kalau mau berguru dengan saya ajarin asal usul Al-Quran dari mana. Mau saya kasih tahu? Mau saya kasih tahu asal usul Al-Quran dari mana? Sekarang saya bagian ngomong, ya kan? Nekat yang nyata. Silakan. Anda diam. Sekarang saya ngomong. Nggak usah panik begitu, Bang. Jadi, saya nggak perlu referensi. Abang kan pakai HP. Kalau pakai HP, anak TK aja bisa. Jadi Al-Quran itu maksudmu apa nggak usah dengan- ada ininya? Ah, nggak usah pakai HP. Katanya 13 tahun mendalami Al-Quran. Pakai ini, al-ilmu fis sudur, laysa fis sutur. Ilmu di otak bukan di buku. Ilmu ngarang. Nih, coba kamu dengarkan ini ya. Sebentar. Coba kamu dengarkan ini, nanti saya tanya, kamu ini apa ini? Nih. Kamu dengarkan ini, nanti kamu saya tanya, apa ini? Sebentar ya. Sebentar. Yang mana? Sebentar. Coba kamu dengerin ini apa? Dengerin ya. Apa? Dengerin. للصابئة المندائي Nggak usah pakai HP. Yang saya perlu di sini. ترجمته Coba dengar ya. Dengar. Nggak usah pakai HP. لا يبحثون عن ملك يملكونه Saya nggak perlu HP. Yang saya perlu ini. ولا عن قلق Apa itu? يخلقونه. Sekarang saya tanya, Anda tahu nggak itu apa? Nggak usah pakai HP. Pakai otak. Aduh, berat. Nih ya, kalau Kalau berat Anda nggak usah benar-benar saya. ya, Anda saya kasih tahu ini. Ini namanya, ini nih. Coba Anda saya perdengarkan lagi nih. كنز العظيم نحن المسلمين نملك كنزا عظيما Sebentar ya. Nih, kita buka dulu bacaannya ya. Saya nggak Atau usah Anda pakai saya HP. suruh saya kasih Ya. referensinya ya. Nih, kita buka nih. Kita buka Ginza Rabbah ya. Buka terus. Kalau buku tuh nggak habis-habisnya, Bang. Yang saya perlu di sini sekarang nih. Tuh, ada orang komen Iya, jago karena kamu referensinya kagak jelas. Kamu yang nggak jelas. Dari tadi kan kamu yang ngomong, sekarang saya ngomong. Nih, saya tunjukkan bagaimana apa asal usul Al-Quran ya. Sayang ini kok bahasanya Inggris ya. Itulah. Kalau pakai buku begitu dia lelet, lemot. Ya, bahasanya yang Indonesia tidak ada ini. Gak usah pakai buku. Saya nggak Iya, perlu karena buku. kamu orangnya tukang ngarang bebas. Loh, sekarang kamu kalau memang Al-Quran itu adalah milik asli orang Islam. Al-Quran itu murni bahasa Arab. Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Apa arti Alif Lam Mim? Dalam Al-Quran itu ada dua rahasia. Ada arti yang zohir, ada yang arti batin. Ya udah apa? Yang zohir bisa, Apa arti Alif Lam yang Mim? zohir bisa kamu artikan. Tapi kalau alif lam mim itu artinya batin, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang. Makanya saya bilang kitabnya nyolong, makanya mereka nggak tahu. Orang kitabnya dari nyolong gimana? Kitab kamu itu dari nyolong, makanya kamu nggak tahu artinya. Bayangin teman-teman ya, bayangin. Jadi dulu teman-teman, ini biar kamu saya kasih tahu, rahasianya. Dulu, Gak usah panik begitulah. aku panik. Yang panik itu kamu gimana? Ditanya arti alif lam mim nggak tahu apa arti alif lam mim. Yang panik itu pakai buku. Kalau nggak panik tuh slow dia. Tengoklah, saya nggak pakai apa-apa. Iya, Oke. berarti kamu namanya ngarang bebas, diskusi nggak pakai buku. Itu namanya ilmu di sini, bukan di buku. Ya udah, di mana dalilnya? Kalau di buku bukan ilmu. Di buku bukan ilmu. Yang ilmu tapi- ngarang bebas. Punya referensi ilmu tuh di sini. Referensi. Jadi nggak usah pakai referensi. Referensi yang betul-betul sudah paham berarti udah di sini.
Oh gitu. Oke, kalau begitu alif lam mim itu apa artinya? Sekarang saya ngomong dulu. Pertama Al-Quran, ya. Itu menurut versi kamu kan nyolong dari bahasa Persia tadi kan. Tapi Al-Quran menurut agama Islam adalah dengerin. Udah tidur di bawah sana. Ditanya arti alif lam mim hanya Allah yang tahu. Tujuan Al-Quran diturunkan supaya kamu memahaminya. Ternyata setelah Al-Quran dibaca hanya Allah yang tahu. Bayangin teman-teman, saya udah terjemahin. Ini kan ada buku nih, bahasanya Jerman. Saya terjemahin supaya kamu memahaminya. Terus setelah saya terjemahin, kamu bilang hanya Edis yang tahu. Sakit kan teman-teman? Sakit. Sakit kepala teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Fajr.